saya Faisal, bisa dipanggil Ical. Saya dari Selaras dengan Bumi. Untuk kesibukannya kerja dan bersama dengan rekan saya mengelola komunitas Selaras dengan Bumi. Halo, nama aku Juli dari komunitas Selaras dengan Bumi. Selaras dengan Bumi sendiri base-nya ada di Kota Bogor. Kesibukan belakangan ini ngajar sama sibuk aja di Selaras dengan Bumi. Halo, nama saya Riza Azumarida Azra. Kami base-nya di Banjarnegara. Dan kami mengembangkan Sociopreneur Rumah Mokaf Indonesia, brandnya Mokafine. Kami kesehariannya biasanya memberdayakan petani singkong gitu ya, membuat suatu ekosistem integratif farming yang berkeadilan dan memperhatikan daya dukung alam. Halo, aku Belmiro Ali, aku adalah minimalis dan zero waste practitioner, dan kegiatan aku saat ini aku juga bekerja di Zero Waste Asia by Gaia, dan juga baru mengadakan komunitas namanya Green Jacket Insight. Spektrumnya sangat luas gitu ya. Kalau misalnya di SDGs itu kan ada 17 gitu ya. Nah, misalnya kita berbicara terkait lingkungan, ketika misalnya saya selaku pelaku usaha gitu ya, bagaimana membuat usaha yang bisa memperhatikan daya dukung alam gitu ya. Nah, kalau bisnis itu ya pasti profit gitu ya. Profit tetapi yang tidak mengeksploitasi petani gitu, tidak mencemari lingkungan. Itu tadi dari hal lingkungan, bagaimana kita memperhatikan daya dukung alam. Terus kemudian dari perspektif misalnya kita tidak mengkonsumsi produk makanan impor karena ini tidak berkelanjutan gitu ya. Contohnya ya, saat ini Indonesia adalah negara pengimpor terigu terbesar sedunia. Terigu terbuat dari gandum dan 100% impor. Setiap tahunnya impornya meningkat gitu ya, seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada tanaman gandum satu pun gitu ya, seperti sehingga 100% impor. Tapi kita ketergantungan dengan gandum. Setiap hari kita makan misalnya gorengan, mie, roti, itu semuanya dari gandum. Nah, coba kalau misalnya negara pengimpor itu terjadi krisis pangan gitu ya. Terus kemudian kita tidak dapat supply itu gitu. Apa yang kita lakukan? Nah, itu kan tidak sustain ya. Nah, makanya yang kita lakukan ada bagaimana kita berinovasi pangan-pangan lokal untuk menggantikan pangan-pangan impor sehingga kita berdaulat secara pangan. Nah, akhirnya adanya sustainability. Ya, kalau misalnya menurut aku sendiri sustainable itu erat banget, apalagi di zaman sekarang itu identik dengan ramah lingkungan. Mau sustainable product, sustainable living, atau sustainable lainnya. Dan awareness yang sekarang lagi aku jalanin melalui sosial media yang aku gunakan itu adalah gimana caranya kita hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan. Banyak banget interest sebenarnya orang yang pengen mencoba atau sebenarnya mereka curious untuk mencoba, dan sebenarnya apa itu sustainable. Dan balik lagi gitu, kita emang harus berkali-kali mengasih edukasi yang istilahnya gampang dimengerti. Walaupun mungkin tadi Mas udah kasih tahu ya spesifiknya mengenai sustainable itu apa, SDGs juga seperti apa. Dan kalau misalnya untuk general public yang mungkin mereka belum aware dengan sustainability, kita emang benar-benar harus ngasih tahu basic dasar sustainability itu apa. Apa aja sih yang mereka lakukan, apa aja yang mereka itu tuh sebenarnya kegiatan apa gitu. Dan ya harus dikasih dari dasar banget gitu loh. Ya seperti mungkin kalau misalnya kita punya nanti one day atau misalnya sekarang udah ada yang punya anak gitu, kita emang harus kasih tahu itu berkali-kali gitu. Oh, sustainable ini ramah lingkungan, kegiatannya ini. Seperti misalnya yang aku lakukan sekarang itu membuat shampoo sendiri, jadi udah nggak beli dari satu FMCGs yang mungkin produk mereka itu yang mencemari lingkungan. Jadi kita emang hidup lebih berkelanjutan dan istilahnya memperbaiki bumi ini yang sedang krisis. Oke, kalau keberlanjutan sendiri, mungkin aku juga baru kan melakukan hal-hal yang terkait berkelanjutan. Mungkin orang awam bilang atau mikir keberlanjutan itu sangat rumit atau sangat sulit dilakukan karena harus ini, harus itu, banyak proses yang harus dilakukan di dalam melakukan kehidupan yang berkelanjutan. Tapi at the end, ketika melakukan terus berdampak gitu terhadap lingkungan, I think it's the right action yang harus emang kita harus lakukan gitu kan, di apalagi dengan isu-isu lingkungan yang ada gitu kan, seperti yang baru bulan-bulan ini terjadi kayak masalah sampah gitu kan, yang kebakaran di TPA itu menjadi titik penting sih kayak untuk orang-orang lebih aware terhadap isu lingkungan. Kita harus hidup yang berkelanjutan meskipun emang
Pertama agak sulit gitu ya untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Kalau tentang masalah keberlanjutan sendiri itu luas aspeknya ya. Iya. Jadi nggak bisa kita lihat dari titik satu poin aja gitu, tapi menyangkut ke semuanya gitu. Kayak tadi kan dari Mas Riza sendiri dari produsen ya, terus dari individu, sedangkan kita ini dari komunitas, dimana menganggap keberlanjutan itu beda masing-masing gitu, punya nilainya sendiri gitu. Nah, tentu untuk ngasih edukasi ke orang awam yang nggak paham keberlanjutan tuh apa sih gitu. Kita tuh harus gimana caranya masuk ke dunia ranah orang awam biar mereka paham dan mereka mau gitu tergerak buat ikut kegiatan gaya hidup berkelanjutan ini gitu. Jadi memang ada banyak tahap-tahapnya, tapi bukan berarti sulit. Itu pasti bisa lah buat kita edukasi lebih dalam lagi. Toh ternyata bumi tuh udah nggak muda lagi ya gitu, udah tua nih. Kalau nggak kita yang jaga dengan gaya hidup berkelanjutan ini, siapa lagi? Itu sih gitu. Hal pertama kali yang bikin tergerak untuk gaya hidup berkelanjutan itu adalah ngelihat sendiri sekitar rumah itu banyak sampah yang nggak diangkut. Itu sih jadi keresahan sendiri gitu. Jadi merasa kayak, duh ini 5 tahun ke depan bisa jadi sebelah rumah jadi tempat pembuangan akhir gitu. Terus ngelihat masih banyak barang-barang masih bagus dibuang gitu aja, nggak dipakai lagi gitu dengan mudahnya. Itu yang membuat saya berpikir kayaknya saya harus mulai deh untuk lebih sayang sama bumi ini, sama lingkungan sendiri gitu. Bahwa setelah kami mendalami gitu ya, ujungnya dari sustainability adalah 3 hal, yaitu human eco happiness gitu ya, seperti itu. Jadi ada berkaitan dengan manusia, ekologi dalam artian di lingkungan, terus ujungnya adalah di kebahagiaan gitu. Kebahagiaan dalam artian di sini tidak hanya manusianya yang bahagia, tapi tanaman di sekitar juga bahagia, tidak dirusak gitu ya, seperti itu. Terus kemudian hewan-hewan yang ada di sekitar juga tidak terganggu secara ini gitu, habitatnya gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian memang awal kami bergerak di dunia usaha, khususnya di Rumah Mokaf Indonesia ini berawal dari karena ada petani singkong yang tiba-tiba datang ke kami sambil menangis karena harganya waktu itu 200 perak per kilo gitu ya. Jadi singkong dibiarkan membusuk di lahan gitu ya, seperti itu, karena kalau dipanen malah rugi gitu ya, seperti padahal Indonesia itu negara penghasil singkong terbesar kedua gitu ya sedunia gitu ya, seperti itu. Tapi singkong tidak dimanfaatkan, padahal ini bisa untuk sustainability khususnya di bagian pangan gitu ya, seperti itu salah satunya. Nah, terus kemudian setelah kita olah, ternyata dari pengolahan itu ada yang namanya limbah kulit singkong dan daun singkong gitu. Nah, kita mencoba berpikir keras untuk bagaimana agar zero waste ya dalam pengolahannya. Nah, akhirnya kami membuat bank pakan ternak gitu ya, sehingga daun singkong dan kulitnya kita buat bank pakan ternak. Terus kemudian kita membuat peternakan kambing. Terus untuk pakan kambing, terus kotoran kambingnya kita olah menjadi bank pupuk, sehingga singkongnya organik, produktivitasnya meningkat. Terus kemudian petani bisa ngambil dari situ, sehingga petani bisa sejahtera, bahagia. Terus kita teman-teman pelaku usaha juga bahagia. Jadi poinnya di sustainability adalah sebenarnya rasa empati kita, rasa perspektif cukup kita itu seperti apa gitu ya, seperti itu. Terus konsep berkeadilan yang akhirnya bisa menjadikan sustainability ini bisa jangka panjang. Ya, turning point-nya aku akhirnya sadar bahwa sustainability itu important itu sebenarnya pas aku usianya 7 tahun. Jadi aku mikir dulu tuh, itu baru kepikiran aja di pikiran aku sendiri. Kalau misalnya setiap rumah memproduksi satu aja sampah, misalnya kantong plastik gitu, terus kalau misalnya 1 bulan misalnya udah ada 7, terus 1 bulan udah ada 30 hari, terus ini 30 hari berarti 30 kantong, terus ini kemana akhirnya? Ini ujungnya kan bakal ke TPA. Dan yang aku lihat pas aku udah besar, pas aku lihat sekarang itu waste management di Indonesia itu masih kurang. Mungkin di negara-negara lain juga masih kurang gitu, tapi di Indonesia tersendiri, ya kita lihat aja sekarang di Bandung aja sekarang udah ditutup tuh.
TPA mereka udah nggak bisa buang sampah di TPA. Malah sekarang orang buang sampah di sungai, mau di kali dan lainnya. Kita harus gimana dong kalau kayak gini? Ya sustainability jawabannya dong. Gitu. Dan nggak cuma itu aja, jadi pas aku umur 20-an, nggak 20-an ya. Pokoknya pas masih kuliah, aku nonton tuh di YouTube Lawrence Singer. Jadi dia adalah salah satu zero waste practitioner yang dia tuh memproduksi kurang lebih 3 tahun itu cuma 1 jar waste. Dan itu keren banget kan. Dan aku terinspirasi, dan itu dari social media dong. Gitu. Makanya sekarang aku bergerak di bidang sosial media nih, jadi influencer lah bilangnya ya. Gitu. Dan apa aja sih 3 hal yang aku pelajari dari sustainable ini? Pertama, aku menjadi minimalis. Jadi sekarang aku tuh cuma punya 20-ish pair of clothes. Dan aku juga sekarang transisi perpindahan ke produk yang organik. Dan itu homemade, aku buat sendiri dan cocok untuk tubuh aku. Dan yang terakhir, jauh lebih ini sih paling ya, nggak terlalu sering menggunakan plastik. Kalau maksudnya emang kita, tadi aku senang banget sih, udah mengurangi ya istilahnya ya. Di pelaku usaha ini udah mengurangi penggunaan plastik. Jadi aku sendiri ya kalau misalnya nggak menutup kemungkinan aku menggunakan, tapi aku nggak mau terlalu ekstrim gitu. Jadi kalau misalnya aku di posisi emang udah lapar banget, udah butuh banget isi air kemasan karena botol di tumbler habis, ya aku beli. Tapi itu pun juga harus baik lagi ke diri sendiri, kayak ya udah menanamkan sustainability ini dalam daily basis gitu. Sehari-hari gitu. Ya bener banget sih, emang masalah sampah di Indonesia udah sangat parah banget kan. Maksudnya tadi kan udah aku bilang juga, kayak kebakaran di TPA karena masalah sampah, entah itu masalah sampah pangan atau sampah plastik. Dan juga kemarin ngeliat di YouTube atau di Instagram lupa gitu, ada sampah fashion gitu di Indonesia, tapi lupa di mana letaknya. Itu benar-benar kayak wow, banyak juga ya sampah fashion di Indonesia. Disangka orang-orang kayak sampah cuman yang masalah sampah plastik, sampah makanan, dan ternyata ada satu sampah lagi nih, sampah fashion, yang dimana kita tuh nggak aware gitu. Kita belanja banyak dan taunya itu ujungnya jadi sampah kayak gitu. Ya itu kalau untuk turning point sendiri dari diri aku sendiri, sebenarnya ngerasa kayak kok bumi makin panas ya. Itu pas kuliah sih. Maksudnya adalah kayak di rumah kan banyak banget pohon ya, banyak banget pohon, terus suasananya juga sejuk, soalnya tinggal di kampung. Jadinya masih banyak pohon, masih sejuk lah. Terus pas ketika kuliah udah merasa kok makin panas ya, terus kesini kok makin panas ya. Kayak aduh, ini kayaknya sesuatu harus dibenahi nih, dimulai dari diri sendiri ya. Tapi at the end kayak ya ini buat ujung-ujungnya buat bumi kita, buat masa depan juga. Ya, tentu kita menanggapi di era sekarang ya, yang teknologi banget, tentu dari sosial media, era digital ya kan, dari sosial media, dari kadang di televisi juga suka dibahas gitu, terus juga suka cari ini sih, lebih karena kita di komunitas, tentu kita suka sharing antar teman-teman komunitas lingkungan gitu, kayak apa nih yang lagi hype banget gitu tentang sustainability. Yaudah kayak gitu sih Kak, seperti itu. Oke, greenwashing itu sangat menyesatkan ya kalau misalnya dibilang ya, dan itu juga false solution jatuhnya ya, karena sekarang banyak produsen-produsen yang mereka mau menjual satu barang mereka dan mereka harus melabelkan sustainability. Kenapa? Karena di era zaman sekarang, sustainability ini lagi booming, jadi orang tuh emang awareness-nya sudah ada, dan mereka juga pengen take action, gitu. Jadi, ya udahlah, mereka mungkin yang belum tahu kalau misalnya itu greenwashing, mereka membeli produk itu aja tanpa mereka tahu detailnya seperti apa. Dan gak ada, yang aku tahu ya, beberapa brand yang greenwashing, yang gak perlu aku sebutin juga, mereka melabelkan mereka sustainability, tapi mereka nggak ngasih tahu kejelasannya. Jadi kurangnya visibility, lack of visibility gitu. Dan menjadi detektif Conan, Sherlock Holmes, kita harus lebih do a research. Kita harus nge-search di internet, terus kita lebih buka websitenya. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita tanya ke langsung gitu kan. Sekarang social media ada tuh kontak. Kita bisa langsung nanya ini dari mana produknya, prosesnya kayak gimana, ini mencemari lingkungan nggak prosesnya gitu. Jangan sampai barang yang kita beli itu salah satu produsen yang fake gitu loh, sustainability tapi yang fake. Jadi kita emang harus lebih
memintarkan diri kita lagi gitu. Jangan takut menjadi detektif Conan gitu. Kan nggak terjadi di dunia asli ya. Tapi kita seru lah gitu istilahnya. Begitu. Jadi kalau terkait greenwashing itu sebenarnya adalah kesuksesan dari Mas Bel dan teman-teman Selaras untuk menyuarakan tentang sustainability dan lingkungan gitu. Jadi dalam artian berarti ini sudah menjadi tren baru dong gitu kan. Orang anak-anak muda sudah mencoba mencari produk yang eco-friendly, terus kemudian perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan itu sebagai hal yang berarti dicari kan banyak orang gitu. Tapi yang jadi masalah adalah greenwashing ini sangat berbahaya sekali bagi saya gitu kan, seperti itu. Benar. Karena memang itu kan penipuan gitu ya. Dalam artian kayak gini, perusahaan besar yang melakukan lingkungan itu ya, itu sebenarnya kan kewajiban mereka gitu kan, sebagai penebusan dosa gitu ya, seperti itu yang mereka sudah merusak lingkungan, dan tetapi mereka menggunakan itu menjadikan suatu marketing gitu ya, seperti itu. Nah itu yang sebenarnya harus kita sadarkan dengan cara regulasi gitu, pemerintah gitu, yang harusnya pemerintah hadir di situ untuk melakukan regulasi, dalam artian harusnya kan itu kewajiban mereka untuk menyelamatkan lingkungan gitu ya. Benar. Tetapi ya bukan berarti setelah mereka menyelamatkan lingkungan kemudian dimarketingkan menjadi suatu marketing gimmick yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu gitu, seperti itu. Nah sehingga memang harapannya memang adanya regulasi pemerintah yang sertifikasi eco-labeling itu harus diperketat, dalam artian SOP-nya seperti apa, standarisasinya seperti apa, parameternya seperti apa, sehingga tidak ada lagi greenwashing itu gitu, seperti itu, sehingga lebih terukur gitu ya, seperti itu. Terus kemudian edukasi juga ke anak-anak muda gitu ya, yang sekarang lagi senang dengan eco-friendly dan lain sebagainya. Apa sih greenwashing itu, terus kemudian apa sih sebenarnya yang benar-benar menyelamatkan lingkungan dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Kalau dari greenwashing itu sendiri, sebagai konsumen dulu ya, sebagai konsumen sepertinya harus lebih kritis gitu. Jangan serta-merta gara-gara eco-friendly nih beli aja. Ya tapi nggak tahu itu dia mengandung bahan apa ya kan, apakah benar sertifikat eco-friendly di produk-produk tersebut itu sejujurnya benar ramah lingkungan gitu. Kalau dari saya sendiri, saya lebih ngelihat kayak, oh ini perusahaan apa nih? Saya cari dulu sih, kayak lebih ke riset, betul kayak Kabel. Jadi kayak detektif sendiri gitu kan, kayak riset kayak ini perusahaan udah sumbangsih apa dia ke lingkungan gitu. Baru saya lihat, oh ternyata sesuai nggak label produk dia sama actionnya tuh nyata nggak gitu. Jangan sampai dia kayak gembor-gemborin, oke, kita produknya ramah lingkungan nih, tapi actionnya nggak ada gitu kan. Itu kan berarti kayak penipuan jatuhnya, betul, kayak menyesatkan gitu. Makanya dari konsumennya harus lebih kritis, harus lebih peduli sama produk tersebut, benar nggak gitu, sesuai dengan actionnya nggak. Atau dari produsennya tersebut juga jangan sampai nipu ya jatuhnya. Jadi kayak ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin mereka lihat kayak oke, kayaknya konsumen banyak yang ramah lingkungan, suka lagi hype, ya udah deh kita labelin aja tuh. Tapi ternyata dari keuntungan itu mereka malah banyak efeknya rusak lingkungan gitu. Itu sih dari aku gitu. Masalah greenwashing ini kan enggak baru-baru doang ya, maksudnya pas aku kuliah juga pernah dengar gitu masalah ini. Ya memang kayak itu sedang lagi marketnya di dunia, ketika ya maksudnya orang-orang udah pada aware gitu terhadap masalah ini. Kayak mereka lebih pengen beli sesuatu yang yang eco-friendly kayak gitu, tapi turns out kayak ternyata mereka dibohongi gitu sama pihak produsennya. Dan aku setuju banget sih, kayak maksudnya kita harus lebih hati-hati sih, kayak kita harus lebih research, lebih detail terhadap brandnya kita mau beli kayak gitu. Lalu juga mungkin ada sedikit politik ya, maksudnya kayak peran pemerintah juga harus ikut nih, harus turun tangan gitu untuk kasih hal ini kan. Kayak maksudnya kayak oke, kalau misalkan nggak ada peraturannya ya produsen ya bisa enak tidaknya aja gitu untuk melakukan hal yang mereka inginkan kayak gitu. Lebih ke regulasinya nggak sih? Regulasi, Diperketat benar, ya. iya. Jadi kayak
jangan serta-merta gampang banget nih nge-labelin eco-friendly ya, Iya. tapi pemantauan suatu produsen itu harus teliti lagi gitu, jangan sampai mudah seperti itu. Jadi regulasinya kayak semacam dibikin misalnya satu pintu ya gitu ya. Kayak misalnya kalau di tempat kami makanan ada namanya BPOM kan. Itu kan satu pintu. Iya, tapi satu udah pintu detail. aja, iya. Apa ini Benar. parameternya apa dan lain Betul. sebagainya. Terus yang kedua ada tindakan juga misalnya dari polisian ataupun dari yang misalnya Iya. ada yang fake gitu ya. Iya. Itu harus ditindak Iya, gitu kan secara ditindaklanjuti, hukum gitu betul. sehingga nah, itu kan penipuan masuknya kan. Iya, seperti betul, itu. betul, Nah, itu yang betul. mungkin regulasi dari dua pihak itu yang perlu. Mungkin harus memanfaatkan netizen gitu Iya. ya. Makanya buat petisi-petisi. Petisi. Kalau misalnya ngomongin 11-11 atau 12 atau bulan kembar lainnya, ya pasti sering dong kita. Maksudnya itu hal apa ya yang monthly lah orang lakuin atau aktivitas yang orang pasti bakal lakukan gitu untuk membeli barang, terus ngelihat HP, notifikasi dan lain-lainnya gitu. Dan ya itu balik lagi kan kalau misalnya tadi ngomongin FOMO, fear of missing out gitu. Berarti kita takut dong kita menghilangkan, maksudnya momen itu kita nggak ada gitu. Dan orang pasti willing untuk kayak ya udah deh ikut aja deh. Apalagi kalau misalnya di mall banyak tuh kan diskon yang merah-merah 30%, 70%, 100%, nggak ada deh ya, 90% aja. Gratis kalau gitu. Ya gitu maksudnya gimana caranya kita tuh sebagai individu apalagi yang sudah menjalankan gaya sustainable living, kita tuh harus juga menanamkan di dalam pikiran kita tuh kita harus bijak dalam berkonsumsi atau mindful buying. Jangan karena emang diskonnya besar, terus misalnya kapan lagi nih gitu, akhirnya kita beli tanpa kejelasan yang pasti gitu. Memang momen seperti itu menjadi momentum kami gitu ya. Maksudnya kami pelaku usaha yang sedang terus bertumbuh ya dan berkembang. Memang kami memaksimalkan itu, tetapi kami barengi dengan edukasi-edukasi berupa video ataupun edukasi-edukasi terkait pembelian secara bijak yang tadi seperti itu. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua, kami coba mengaktifkan carbon add-on ya gitu ya. Yang harapan kami di situ nanti ketika misalnya orang membeli itu tetapi tereducate gitu ya. Oke, mungkin dari sisi konsumen kali ya. Konsumen itu kan lebih banyak yang menggunakan gitu. Nah, untuk konsumen mungkin lebih, walaupun ada tanggal kembar apapun itu, lebih mindful buying ya. Lebih paham gitu. Kalau beli memang manfaatnya apa, akan digunakan kah? Atau memang hanya untuk beli aja deh karena trendy atau lucu kayak gitu. Untuk produsen mungkin lebih dilihat kembali barangnya nih yang dihasilkan apakah benar-benar mau melabelkan ramah lingkungan, apa karena hanya untuk menarik keuntungan. Itu sih. Oke, selanjutnya mungkin dari siapa ya? Siapa nih? Nggak mau ngeliat mata. Nggak mau lihat ya. Oke, kalau gitu pesannya dari Kak Oh, iya. Rizal. Jadi kalau pesan untuk netizen, jadi yang pertama mungkin dari dari konsumennya dulu ya, bagaimana kita bisa menjadi konsumen yang bijak, perspektif cukup gitu ya, seperti itu dalam artian ya nggak serakah dalam artian ya udahlah makan kan sehari 3 kali cukup gitu ya, seperti itu. Dan itu yang cukup ketika misalnya kita uangnya berlebih, misalnya kita punya 20 mobil ya nggak mungkin kita pakai 20 dalam waktu ini kan gitu kan, Berbarengan dong. nggak mungkin juga gitu. Nah mungkin cukuplah 1 mobil, terus kemudian meminimalisir gitu ya penggunaan yang menambah jejak karbon kita gitu ya, seperti itu. Terus kita bisa bersikap kritis juga gitu ya, dalam artian mengecek bahwa ini merupakan suatu produk yang ramah lingkungan atau tidak, terus kemudian yang sustainability atau tidak, terus kemudian yang ini benar-benar label eco labeling atau hanya sekedar greenwashing tadi gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua untuk produsen gitu ya, seperti itu, bagaimana kita menjadikan produk kita itu
itu benar-benar produk yang memperhatikan daya dukung alam gitu ya, seperti itu tidak merusak lingkungan, terus kemudian zero waste, terus ada integrasi farming dan lain sebagainya, sehingga kesadaran itu bisa muncul di kalangan produsen dan bisa menjadikan produknya itu benar-benar produk yang mendukung gaya hidup yang berkelanjutan itu ya. Yang terakhir untuk pemerintah harapannya juga mendukung melalui regulasi dengan cara edukasi melalui pendidikan dari hal yang paling kecil, terus kemudian melakukan tindakan untuk mencegah gitu ya, misalnya produsen-produsen yang melakukan greenwashing dan lain sebagainya bisa ditindak secara hukum, sehingga ada regulasi itu dan mendukung modalitas untuk kayak tadi yang saya ceritakan terkait ada ATM untuk menyetor sampah dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada pendukung-pendukung yang mendekatkan ke masyarakat, sehingga modalitas itu akan membuat habit masyarakat karena sudah terbentuk ya. Oke, untuk netizen iya. Aku ngerti sih, mungkin netizen sekarang banyak yang komen-komennya negatif atau mungkin mereka yang kayak gimana. Mereka tuh sebenarnya pengen tahu gitu sebenarnya hidup berkelanjutan ini seperti apa. Dan baik lagi karena sekarang aku aktif di sosial media dan aku emang harus juga pilah-pilah nih brand-brand yang masuk untuk aku review atau lainnya. Jangan sampai barang-barang yang aku review ini dia adalah produsen yang greenwashing gitu loh, kan ini menyesatkan juga dong, dan aku ngerasa takutnya bersalah aku di situ. Dan jadi ya untuk netizen juga harus pintar-pintar juga menjadi tadi nge-research atau apa gitu. Dan untuk produsen ya jangan greenwashing lah, tapi aku yakin sih Mas Rizal nggak kayak gitu ya, karena tadi kan dikasih tahu ya kalau misalnya masih menggunakan plastik, yang penting transparansi aja gitu, jangan ada ditutupin apa-apa. Kalau misalnya emang masih menggunakan plastik, emang perlu ya bilang aja gitu. Jadi ya gitu. Kalau untuk komunitas, banyakin event aja. Gitu, mengajak semua kalangan gitu untuk belajar sustainable living itu easy dan fun. Oke, sebenarnya sudah disampaikan semuanya ya. Maksudnya kayak ya mungkin untuk netizen, kalau misalkan memang kalian sudah aware gitu kan ada masalah lingkungan, mulai take action kayak gitu. Bagi yang belum, coba do your research kayak gitu. Sebenarnya banyak banget informasi di internet yang bisa kalian dapetin kayak gitu kan. Jangan gunain HP kamu untuk mengomentari hal-hal buruk. Iya, julid, gibah. Bener-bener harusnya bergunakan HP atau gadget kamu tuh dengan yang lebih baik kayak gitu kan. Dan ya bisa juga langsung kayak misalkan ke TPA gitu, melihat keadaan sampah di sekitar kayak gitu. Mungkin itu lebih membuka pikiran, mata gitu kan, untuk lebih oke, gue harus mulai hidup yang lebih berkelanjutan.